Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Viral di media sosial terkait isu kelangkaan gas melon yang kemudian menjadi atensi dari para warganet, khususnya masyarakat Indonesia, karena adanya kebijakan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang kemudian eh, menghentikan ataupun melarang pengecer untuk melakukan penjualan tabung gas melon. Bahlil Lahadalia kemudian menjadi bulan-bulanan para netizen karena kebijakannya dianggap belum siap untuk diterapkan, akan tetapi langsung menerapkan secara sepihak. Dan Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan instruksi langsung untuk melanjutkan dan memulai penjualan gas melon agar tetap diteruskan. Nah, tak perlu berpanjang lebar, bagaimana reaksi warganet, reaksi netizen terkait kebijakan Bahlil Lahadalia terkait tentang isu kelangkaan tabung gas melon. Kita simak videonya berikut ini. Pertama, tujuannya ini adalah untuk melakukan penataan terhadap proses penjualan LPG. Kenapa? Saya jujur mengatakan subsidi LPG kita ini 1 tahun 87 triliun. Di klarifikasi harga di tingkat masyarakat harusnya per kilogram tidak lebih dari Rp5.000. Artinya satu tabung itu harusnya cuma Rp15.000. Karena subsidi negara per tabung itu Rp36.000. Laporan yang masuk bahwa ada LPG 30 kg yang dijual di tingkat masyarakat sampai dengan Rp25.000. Artinya kalau Rp25.000 kan berarti subsidi kita berpotensi besar untuk tidak tepat sasaran. Maka kemudian kita tata agar belinya itu di pangkalan. Kenapa di pangkalan? Pertamina itu menyuplai itu dari Pertamina langsung ke agen. Agen pangkalan. Ini masih bisa kita kontrol siapa yang beli, harganya berapa masih bisa. Tadi di sini kan 16.000, berarti kan naik 1.000. Kalau dari pangkalan ke pengencer, pengencer ini yang nggak bisa Pertamina kontrol berapa harganya dan siapa yang beli. Bahkan ada sebagian yang dioplos untuk dijual ke industri. Masa barang subsidi dijual ke industri. Itulah lahirlah aturan ini. Barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya kami gas dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Enggak. Jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual ke industri. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu kita lakukan penataan. Mulai hari ini, Bapak mau jualan nggak apa-apa, karena dari pengencer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan. Supaya lebih dekat dengan bapak-bapak dengan harga tetap 19.000 atau maksimal 20.000 supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi. Saya pakai akal sehat Pak ya. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kami disuruh jadi sub, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Saya udah bisa. Salah satu KTP. KTP adalah privasi. Udah, Bapak. DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian Presiden Prabowo ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan
harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Kemudian apa saja yang menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk kemudian menerapkan lagi pengecer bisa menjual LPG 3 kg? Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko ya? Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Tapi yang dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal, Bang Dasko, 30.000 itu apakah ada oknum penakalan atau seperti apa? Nah, justru itu, makanya nanti ini regulasinya lagi diatur, nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat, itu harganya tidak mahal. Demikian. Gas melon 3 kilo langka. Ini langkah yang bagus atau malah menyiksa rakyat? Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung. Nah, tetapi pertanyaan berikut, kalau seperti ini kan pasti ada yang merasa zona nyaman nih. Saya tahu saudara-saudara saya, rakyat kecil juga begitu. Saya tahu mereka, kenapa Menteri kau kan pernah orang susah, kenapa kau bikin kita susah, kira-kira kan begitulah. Ya, tapi Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langka, saya jamin. Saya jamin nggak ada langka, cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah nih untuk bisa kita cari formulasi lah supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Nggak boleh karena banyak pemain-pemain di oknum-oknum pemain itu memainkan harga. Aku nggak mau lagi. Justru saya udah kasih sama Pertamina, kalau saya temukan kayak begini, saya cabut. Bahkan ada komplain juga, ada biayanya itu Pak Dirjen. Saya minta jangan lagi ada biaya yang tidak masuk akal. Kita mau fair, jangan menyusahkan rakyat. Oke, jadi akhir-akhir ini tuh banyak banget video di sosial media yang ngasih lihat kalau antrian tuh panjang banget buat ngantri gas melon 3 kilo ini. Bahkan ya ada beberapa berita yang gue lihat ya, itu ada yang ngantri, ibu rumah tangga tuh sampai meninggal karena kecapean gitu loh. Ngantri mungkin terlalu panjang gitu ya. Jadi mungkin gas 3 kilo ini mungkin udah nggak tersedia lagi di kayak warung-warung Madura, agen-agen yang kecil-kecil gitu loh. Tapi tetap tersedia ada di pangkalan atau mungkin agen-agen khusus lah gitu ya. Ya artinya pasti kan semua orang akan ke sana untuk beli gas 3 kilo ini. Jadi ini yang bikin antriannya jadi panjang. Sebenarnya mungkin niatnya bagus ya untuk nata supaya pemain-pemain atau oknum-oknum ini itu tidak bisa lagi bermain di ranah itu. Supaya gas 3 kilo ini yang harusnya memang ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan itu tersalurkan dengan tepat gitu. Tapi masa transisi kayak begini itu bikin masyarakat jadi ngeluh. Dan Pak Menteri itu minta waktu untuk ngebenahin ini semua. Dia yang jamin tidak akan ada kelangkaan gas melon 3 kilo ini. Ya mungkin intinya sih Pak, jangan bikin rakyat ini tambah susah. Jangan sampai mempersulit rakyat kecil gitu loh. Ya mungkin kan seharusnya sebelum diterapkan, itu harusnya kan sudah dipertimbangkan. Sudah dicari juga formulasi untuk skema supaya tidak seperti ini kan gitu. Bapak-bapak menteri ini kan semuanya orang pintar nih. Ya harusnya sudah mempertimbangkan itu. Oke lah, sekarang minta waktu. Yang penting jangan terlalu lama aja. Kasian loh rakyat kecil yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Tiba-tiba mau nyari gas 3 kilo ini jadinya harus lebih jauh gitu loh. Udah gitu ngantri panjang banget. Ya jadi secepatnya mungkin bisa dikasih solusi lah. Oke, gas 3 kilo ini di tempat kalian selangkah apa sih? Coba tulis di komen ya. Jangan lupa follow ya. Kalian sudah baca nih artikel ini nih. LPG 3 kg langka. Nah, Bahlil salahkan warga.
katanya jangan beli banyak-banyak dong. Kurap, siapa yang beli banyak-banyak? Jangankan beli banyak, beli satu aja susah minta ampun. Lu sibuk nyalain warga. Bahlul, lu yang bikin aturan, lu yang bikin huru-hara se-Indonesia Raya, malah lu nyalain warga. Emang ya, pemerintah itu nggak pernah mau disalahkan, karena mereka punya dua pasal. Pasal pertama, pemerintah nggak pernah salah. Pasal kedua, kalau mereka salah, balik ke pasal pertama. Mereka yang bikin kebijakan, mereka yang bikin aturan, mereka yang bikin huru-hara, warga yang disalahkan. Untuk Bapak Prabowo, hati-hati Pak sama si Bahlul ini nih. Bisa jadi dia musuh dalam selimut di kabinet yang Bapak pimpin. Karena si Bahlul ini masih ternaknya Mulyono Pak. Bisa jadi huru-hara yang sekarang terjadi di Indonesia tentang langkanya gas LPG, bisa jadi ini untuk menutupi kasus besar tentang pemagaran laut di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga teman-teman sehat, ya, bahagia hari ini. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita hadapi di hari ini, terima, syukuri. Berseliweran di beranda saya, ibu-ibu banyak yang memaki-maki pemerintah gara-gara gas LPG 3 kilo sulit didapat. Kenapa mereka begitu bernafsu memaki-maki pemerintah? Karena pada faktanya mereka tidak memilih Prabowo Gibran. Sehingga inilah kesempatan untuk memaki-maki. Ketika gas 3 kilo mereka sulit mendapatkannya, wah kesempatan ini untuk maki-maki Pak Prabowo Gibran walaupun tidak menyebutkan. Mereka menyebutkannya pemerintah. Padahal dulu mereka ngomongnya apa? Kami tidak butuh bansos. Kami tidak butuh subsidi. Kami tidak butuh ini itu. Kami orang kaya. Di rumah kami tidak ada gas 3 kilo. Ketika gas 3 kilo ditarik, dicabut oleh pemerintah, teriak-teriak. Tamengnya apa? Kasihan itu pedagang nasi uduk. Kasihan itu pedagang pecel. Kasihan itu warteg. Padahal pedagang nasi uduk nggak berkeluh kesah. Belum ada fitinya dari pedagang nasi uduk. Mereka hanya menggunakan kesempatan langkanya gas LPG yang disiarkan oleh media-media massa lewat medsos ini, dimanfaatkan untuk menyalah-nyalahkan pemerintah. Mereka senang dengan kondisi ini. Kelangkaan gas LPG 3 kilo itu sebenarnya mereka senang. Karena apa? Bisa menjadi ajang untuk mencaci maki pemerintah. Gak ada gas LPG, apa semua orang akan mati? Ya kan gak bisa masak. Ada Magicom. Kalian dikasih diskon 50% tagihan listrik, diem aja, meneng baik. Tidak mengucapkan terima kasih. Lumayan loh, saya beli token itu 500.000, dapatnya 1 juta. Itu lumayan, banyak ya. Dan saya bersyukur ketika LPG langka, ya sudah saya pakai listrik. Goreng ikan di Magicom aja, karena langka. Mungkin pemerintah sedang menyiapkan untuk memberikan alternatif memasak tanpa gas. Bisa jadi pemerintah lagi menyiapkan subsidi apa. Tunggu aja. Kalian nggak akan mati, walaupun kalian nggak dapetin gas 3 kilo nggak akan mati. Karena masih banyak alternatif lain. Ada Magicom, ada kompor listrik. Oh mahal ya. Listrik kan harganya setengah. Manfaatkan tuh. Pemerintah memberikan setengah harga untuk listrik, dimanfaatkan. Digunakan itu Magicom, kompor listrik, pakai. Kalian ngaku kaya kok. Panik bener dengan langkanya gas 3 kilo itu. Beli gas LPG yang 12 kilo, yang pink itu. Ya, beli itu. Nggak jauh beda kok, dikit. Ya, nggak jauh beda. Tapi susah nyarinya. Masa sih susah? Nggak ada di tempat kami. Oh, berarti kamu tinggal di daerah terpencil dong. Ya jangan aku ngaku kaya kalau gitu. Sering flexing tapi kok protes. Gas LPG 3 kilo langka. Ngakunya kaya tapi ternyata pengguna subsidi pemerintah juga ya. Itu ngapa sekarang gas susah banget? Dulu orang enak-enak masak pakai keraras, pakai segala serbuk, disuruh pakai gas katanya biar gampang. Gampang tai, gampang. Sekarang nih susah banget gas nih, nyari di mana aja ada. Orang jadi disusah-susahin banget, kebangetan banget romanya. Orang miskin kagak kebagian senang. Pusing deh, pakai disuruh segala beli ke pangkalan, kagak mikirin nih, tukang nasi uduk, tiba-tiba gasnya mau diar, ilo kan dia larian nyari-nyari ke pangkalan. Pada bagaimana sih yang si peraturan? Ininya pada kemana sih ininya? Dikata pinter, dikata tolong, pada jadi pejabat ya? Gua kagak ngerti dah kalau begitu. Lu kesel banget, tegas pada habis, pada kagak ada. Di mana-mana orang dirasa-rasain, sehari 2 hari, udah masuk bulan begini bae. Dulu orang enak-enak masak pakai
apa namanya pakai kayu, katanya pakai gas biar mudah. Udah kayak anjing mudah. Nah, pertanyaannya, benar nggak bahwa di daerah orang ibu-ibu yang komplain ini, benar nggak di situ langka gas LPG-nya? Karena di tempat saya di Jakarta masih melimpah ruah. Saya yakin ibu-ibu yang teriak-teriak mencaci maki ini, dia masih bisa mendapatkan gas LPG 3 kilo. Tapi dia memanfaatkan berita medsos tentang kelangkaan gas LPG 3 kilo ini untuk mencaci maki, hanya itu sebenarnya. Saking bernapsunya untuk mencaci pemerintah, ketemu bahan untuk mencaci maki, langsung bikin VT. Padahal di rumahnya masih ada gas 3 kilo, dia masih bisa beli gas 3 kilo di warung dekat rumahnya, tapi membuat VT seolah-olah gas 3 kilo memang benar-benar langka. Gas 3 kilo memang akan dicabut peredarannya, ya, tapi tidak dalam waktu singkat menarik semua gas LPG 3 kilo dari peredarannya. Tidak semudah itu, ya. Perusahaan mana sih yang punya gas 3 kilo, yang memproduksi gas 3 kilo? Perusahaan apa sih? BUMN, Pertamina. Pertamina yang meminta dukungan dari pemerintah untuk menarik gas LPG 3 kilo. Alasannya apa? Bisa jadi juga karena pemerintah akan memproduksi, dalam hal ini lewat BUMN Pertamina, memproduksi gas LPG bentuk lain. Lo sabar aja, nggak usah terburu nafsu ya. Bisa jadi juga rencana ini akan dibatalkan oleh pemerintah, tidak disetujui oleh Pak Prabowo, bisa jadi. Setelah melihat keluh kesah rakyat, bisa jadi udah jangan ditarik deh gas 3 kilo, biarin aja. Bisa jadi begitu. Kenapa sih harus terburu-buru mencaci maki pemerintah, padahal kelangkaan gas LPG 3 kilo belum terjadi. Masih banyak kok gas LPG 3 kilo. Di tempat saya masih banyak, mau beli saya ke warung masih ada. Ya. Inilah yang disebut dengan nafsu mencaci maki karena kebencian yang sudah mendarah daging. Makanya jangan jadi pembenci. Pembenci itu setiap hari gelisah hidupnya. Menunggu-nunggu berita, menunggu-nunggu momen, menunggu-nunggu bahan untuk mencaci maki pemerintah. Kalau nggak datang-datang, mereka menyebarkan hoax, kebohongan-kebohongan. Jadi yang mereka tumpuk-tumpuk sehari-hari itu adalah kebohongan demi kebohongan, caci maki demi caci maki, kebencian demi kebencian. Dan itu sebenarnya hal yang sangat menyengsarakan di hidup. Kenapa sih harus dipelihara kebencian itu? Jangan apa-apa ke presiden, ntar menteri dikira nggak kerja. Jangan urusan-urusan kecil-kecil semuanya ke presiden, nanti seolah-olah nggak ada menterinya yang kerja. Mending nggak usah kerja, kalau sekalinya kerja lu nyusahin, Bahlil. Mending abis ini kalau bisa di reshuffle tuh menteri. Bahlil bilang, enggak, kita mah nggak maksud buat nyusahin rakyat, tapi realitanya lu udah nyusahin rakyat dengan kebijakan lo. Bahlil bilang lagi, pengecer nanti tingkatnya bisa naik jadi kepangkalan kalau terpenuhi syarat-syarat mutlaknya. Ditanya sama wartawan, mekanismenya Pak? Lagi saya atur. Artinya tuh ini bukti bahwa kebijakan ini belum siap. Ngasal, main asal diterapin aja. Gue mengingetin aja, di Indosiar ada tuh episode tentang gas LPG, ada yang kena azab. Emak mau masak jadi nggak bisa. Itu siapa tahu dia lagi mau masakin makanan bergizi loh buat anaknya. Pedagang mau jualan kehambat, susah. Akhirnya dia nyari uang susah. Akhirnya angka kriminalitas naik karena susah untuk cari uang. Bahkan gak cuma pedagang. Ini yang ngantri gas aja kadang-kadang marah-marah karena nggak dapet. Karena ngantrinya lama cuma dapetnya boleh 1 doang. Padahal nih menteri kalau nggak salah S3 ya. Tapi kualitasnya begini, lu bisa nilai sendiri lah. Di reshuffle aja kalau kata gue mah. Terus ada lagi yang komen, lu aja bang kalau gitu jadi menterinya. Ya gue mau jadi menterinya. Reshuffle dulu aja, bisa gue. Itulah beberapa video terkait reaksi netizen atas kebijakan Menteri ESDM untuk isu kelangkaan gas melon. Nah, Bahlil Lahadalia sendiri yang kemudian menjadi bulan-bulanan karena kebijakan yang kemudian diterapkannya itu belum sepenuhnya siap, akan tetapi langsung melakukan penghentian atas penjualan dan penyaluran dari gas melon tersebut. Yang lebih herannya lagi, anak-anak Aba ini, anak-anak Banteng yang selama ini sibuk berteriak soal bansos, ternyata mereka yang lebih dahulu berteriak, padahal kita tahu bahwa gas melon ini juga merupakan dari bansos yang disiapkan oleh pemerintah untuk rakyat Indonesia. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.